mau kelar. Ya. Persiapan timnas untuk SEA Games gimana kira-kira? Kalau SEA Games putra saja yang sudah dipersiapkan, karena yang untuk putra hasil review dari Kemenpora kita sudah dapat supporting anggaran. Untuk putri nanti berikutnya diputus. Ada berapa pemain Om yang sudah masuk list untuk putra? Kita punya 25 nama hasil pilihan dari para dewan hakim. Namun kembali kepada kebutuhan, artinya keinginan dari pelatih. Mau berapa orang? Karena kaitannya adalah dengan efisiensi latihan. Kalau terlalu banyak nggak efisien, sekaligus biaya anggaran yang tersedia. Kalau semakin banyak kan terlalu banyak biaya nggak efektif, sehingga alasan pelatih memutuskan 18. Berarti nggak ada seleksi ya? 18 itu dinamis. Artinya kalau sampai Desember itu masih bisa berganti tergantung kondisi dan kebugaran pemain. Menurut pelatih. Untuk pelatih udah ada calon? Calon sudah ada, tapi masih butuh konfirmasi dari Mr. Jeff selaku pelatih, karena sekarang dia bukan putri. Jadi dia masih akan melihat pertandingan kemarin besok. Jadi memang nama-nama yang dia putuskan 18. Kita punya 25. 18 sudah di dia. Untuk menjadi 8 dari 25 ke 18 masih tunggu pertandingan besok. Dan juga ada beberapa dinamika lainnya yang tidak bisa kita hindari. Kenapa Jeff? Ya? Kenapa Jeff? Oh iya, jadi pertimbangan Pak Ketua Pengurus bahwa kita tidak punya alasan untuk mengganti Mr. Jeff, di mana 2 kali kemenangan di SEA Games 2022 dan 2023 itu menjadi pertimbangan utama untuk para PBVSI tidak mau merubah komposisi the winning team. Untuk mengatasi tidak harmonisnya dengan pemain gimana? Kan boleh dibilang Jeff memiliki hubungan kurang baik dengan pemain. Saya tidak tahu tentang harmonis, tapi sepertinya kalau saya hubungi sama teman-teman nggak ada masalah. Harmoni kemarin artinya tahun 2023 sepertinya sudah tereliminasi dengan waktu, karena masing-masing sudah saling. Kenapa saya bingung? Karena saya nggak tahu apa iya isu tentang harmonisasi, karena menurut saya nggak terlalu signifikan. 25 nama itu kapan diumumkan? 25 pemain itu bentuknya auto base. Artinya itu list kita, kalau kita mau minta ke Kemenpora untuk merubah, ya dari situ, tidak boleh dari luar. Makanya ada 25 nama. Dan sebagian besar enggak. Artinya kita sudah tahu nama-nama pemain. Bukan tidak ada yang luar biasa, kecuali mungkin ada beberapa nama yang akhirnya menjadi pendatang baru. Tapi kalaupun itu dipanggil nasional, memang sudah saatnya. Untuk putri kenapa belum? Apa karena tidak proyeksi medali emas sehingga anggarannya tidak? Saya tidak tahu keputusan dari Kemenpora, tapi PBVSI tetap mempersiapkan diri dengan konsep yang sama di putra, bahwa kita sudah mempersiapkan 25 nama. Cuma uniknya yang lebih agak solid, agak pelik adalah PBVSI sudah memutuskan memisahkan pemain-pemain U21 yang pelatnas dengan pemain senior yang akan dipersiapkan AFC Challenge dan CVD. Karena waktunya bersamaan, sehingga diputuskan U21 fokus persiapan kejuaraan dunia, senior persiapan untuk AFC Challenge dan CVD. Sebelumnya beberapa pemain U21 memang sudah ada layak di senior kan. Tapi setelah diputus ketua harus punya 2 tim. Om, soal Megawati kemarin. Apa itu Mas Sudari? Yang kamu di TikTok. Oh, PP sebelaku. Tidak. Kalau kita tidak mengomentari itu. Cuma komentar saya pribadi selaku bukan mewakili PBVSI bahwa itulah risiko dari dunia medsos. Sangat tipis, satu sisi penuh dengan pujian, satu sisi penuh dengan hujatan. Sebagai seorang pemain harus siap menghadapi dua-duanya dengan kematangan mental. Artinya wajar banyak yang menyerang Mega, menyerang siapapun wajar, tapi memang masing-masing orang responnya tergantung ya. Mungkin beliau lagi capek, lagi sensitif, sehingga hal yang berbau-bau itu membuat emosi Mega. Tapi pada intinya adalah begitu kita punya medsos, siap untuk dipuji, siap juga untuk dicaci, khususnya di dunia politik. Enggak, khusus sikap Mega kemarin Om. Saran Om lebih baik gimana Mega? Mega, ya kita harus wise dong menjudge Mega. Sangat wise. Artinya gini, dia benar-benar dalam grafik yang menurun, sangat menurun. Itu kalaupun latihan masih belum bisa menaikkan kondisi yang
dia 20 hari istirahat, lalu ditambah cuma 1 hari. Itu sebenarnya inti dari semua permasalahan. Grafiknya lagi menurun, itu pekerjaan paling berat. Kalaupun dia bisa punya jadwal latihan itu 2 minggu, 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu pun masih belum pulih ke 100% sebagaimana di Korea. Jadi sangat berat bagi seorang mereka. Om, untuk partai final besok, coba prediksinya gimana kira-kira? Nggak bisa, dua-duanya punya Lavani punya soliditas tim yang baik. Bayangkara timnya baik, tapi dia ditata dua pemain asing dia sangat istimewa. Jadi artinya besok itu saya pun tidak bisa memprediksi siapa yang lebih unggul, walaupun banyak orang menyampaikan tim ambil. Tapi buat saya, karena partai final lebih mengarah ke mental daripada ke teknis. Artinya kadang-kadang ada tim yang baik, tapi mental tim soliditas timnya apa nggak pengaruh ke hasil. Jadi besok itu memang partai yang seru. Memang untuk Proliga tahun ini memang 2 tim itu sudah diprediksi untuk final. Hasil di putaran tidak menjamin untuk hasil di final yang akan datang. Om, pecinta voli Indonesia kan sekarang udah banyak disuguhkan voli-voli luar ya, dari mulai Turki, Korea, Ya. Jepang, Cina segala macam. Mereka kan final nggak sekali. Apa itu, sorry? Ketika final mereka nggak sekali main kan, ada yang 3 kali main, ada yang 5 kali main. Saran untuk Proliga kira-kira bisa gak Om seperti itu? Banyak mas, banyak. Artinya untuk Proliga bukan sekedar partai final. Ya. Jadi semuanya banyak, kita harus mengevaluasi diri. Boleh masukkan bahwa apa ini partai final dibuat 2-3 kali seri ya, supaya ada itu silakan. Tapi tentunya itu nyambungnya nanti ke anggaran. Bisa nggak, mampu nggak semua tim membiayai waktu liga yang semakin panjang? Karena dengan kondisi liga yang saat ini aja hampir sulit kita mendapatkan tambahan tim, naik turun jumlahnya. Apalagi kalau kita bahkan lebih lama, apakah mampu? Ya, harapan kita ke depan Proliga harus banyak berubah supaya lebih menarik. Kita mengadopsi liga di luar yang bisa dikatakan lebih baik, tidak ada salahnya. Supaya demikian pula pada penempatan pemain asing supaya tidak mengorbankan timnas kita khususnya di putri. Om, tahun ini banyak didominasi pelatih asing. Ya. Di putra cuma 1 lokal, di itu pun juga sama. Benar sekali. Gini, saya tidak bisa menjudge klub itu. Ya. Artinya kalau buat tim nasional sudah beberapa kali kami declare bahwa kami butuh bukan di teknis kepelatihan, tapi bagaimana karakter dari seorang pelatih untuk bisa menaklukkan para pemain kita. Kalau kembali ke klub Proliga, saya tidak tahu perkembangan semua klub mengapa harus pakai pemain pelatih lokal, kenapa dia tidak pemain pelatih lokal, masing-masing punya pertimbangan sendiri. Saya nggak tahu kenapa mereka, tapi itu bisa jadi indikator. Artinya yang klub aja nggak pakai asing, jadi nggak salah kalau timnasnya nggak pakai asing. Nah, klub sendiri pakai pelatih asing kan ya? Ada nggak kemungkinan pelatih-pelatih lokal ini ngeri juga dengan komentar-komentar netizen voli Indonesia? Sehingga mereka agak beban juga gitu. Memang harus siap mental. Selama Anda pegang medsos, IG, Anda harus siap untuk dipuji dan ditaji. Itu 2 hal yang tidak bisa Anda. Jadi kalau takut jadi pelatih karena medsos, wah ya riskan. Medsos ada positif, ada negatifnya. Tapi dari semua itu ambil positifnya. Karena bukti cinta, bukti perhatian netizen itu kan bisa melalui kritikan, bisa melalui hujatan, tapi artinya respon dengan positif aja. Artinya, ya memang kalau apa yang disampaikan oleh para kritikus itu benar, ya udah kita perbaikan. Tapi kalau semuanya sudah alergi, ya kapan kita maju? Harus berani. Artinya sekarang, dulu dia stres dengan hasil, pressure dari manajemen harus juara, harus ini, pressure dari tim bagaimana dia bisa mengendalikan. Sekarang para pelatih dapat pressure lagi dari netizen. Satu lagi Om yang jadi perhatian netizen, soal gedung. Sorry? Soal gedung. Ya? Gedung gor-gor. Iya. Kita lihat kan kemarin di Kediri panas sekali, kita lihat pemain pada merah sekali. Nah ini gimana Om masukannya kira-kira untuk Ya. PB sendiri terutama? Hampir semua kota gor di mana kota penyelenggara Proliga kecuali DBL, kecuali Indonesia Arena, itu standar internasional. Lainnya tidak. Memang akhirnya kembali ke infrastruktur di masing-masing daerah ya. Kita ingin mengajak Proliga ini ke daerah, namun di lain pihak infrastruktur gedung di daerah itu belum sesuai standar. Ya artinya
plus minus kita ingin memasarkan Poli mendekatkan Proliga, tapi infrastruktur khususnya di sana belum sesuai. Yang sesuai cuma DBL sama DBL kan main bisa arena di Jakarta. Apakah iya keramaian kemeriahan Proliga apakah akan ramai di tempat-tempat seperti itu? Kan mau di daerah. Jadi bukan dibilang ironis, tapi itu kondisi yang ada. Kalau kita terima semua. Oke Om, makasih banyak Om.